Halo pemirsa Unhas TV, senang sekali saya Andrea Ririn Karina dapat kembali menjumpai Anda dalam Unhas Daily. Dalam beberapa menit ke depan kami akan menyajikan berita-berita terpercaya hanya untuk Anda. Sejumlah kawan-kawan buruh dari berbagai serikat pekerja di seluruh Indonesia menekankan urgensi untuk segera melakukan review terhadap Undang-Undang Cipta Kerja. Para buruh menyuarakan keprihatinan mereka terhadap berbagai aspek undang-undang tersebut yang dinilai merugikan Sejumlah kawan-kawan buruh dari berbagai serikat pekerja di seluruh Indonesia menekankan urgensi untuk segera melakukan review terhadap Undang-Undang Cipta Kerja. Para buruh menyuarakan keprihatinan mereka terhadap berbagai aspek undang-undang tersebut yang dinilai merugikan kepentingan pekerja. Dalam suasana yang penuh semangat, para perwakilan buruh bersatu dalam tuntutan untuk mengkampanyekan perubahan yang lebih adil dalam kebijakan ketenagakerjaan. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Para buruh dengan tegas menekankan urgensi perluasan perlindungan bagi pekerja dalam undang-undang tersebut. Dalam suasana yang penuh semangat, para buruh dari berbagai sektor berkumpul untuk membahas dampak yang dirasakan akibat implementasi Undang-Undang Cipta Kerja. Mereka menyoroti berbagai masalah yang terkait dengan perlindungan pekerja, upah, dan kondisi kerja yang layak. Revisi Undang-Undang Cipta Kerja sangat penting bagi para buruh. Mereka membutuhkan perlindungan yang lebih baik terhadap hak-hak mereka di tempat kerja. Banyak aspek dalam undang-undang tersebut yang perlu diperbaiki agar lebih adil bagi para buruh sebagai pekerja. Para buruh menekankan bahwa aksi revisi Undang-Undang Cipta Kerja bukan hanya soal keadilan, tetapi juga tentang keberlangsungan hidup mereka. Dalam situasi ekonomi yang sulit, perlindungan terhadap hak-hak pekerja menjadi sangat penting bagi kesejahteraan mereka dan keluarga mereka. Baik, jadi tentu Undang-Undang Cipta Kerja ini akan sangat mempengaruhi hak dan perlindungan terhadap buruh ya, karena sejauh mana kemudian Undang-Undang Cipta Kerja ini mengatur atau kemudian mengubah ketentuan yang telah ada sebelumnya, ya di situ akan terlihat sejauh mana perlindungannya. Jadi kalau yang kemarin misalnya terkait dengan ketenagakerjaan, bahwa berbagai hak-hak itu telah diberikan, lalu kemudian pada Undang-Undang Cipta Kerja ini kemudian itu dihapuskan atau kemudian itu ditambah, ya di situ akan terlihat sebagaimana sejauh mana kemudian hak dan perlindungan terhadap buruh itu tercover seperti itu. Jadi mungkin bisa lebih spesifik pertanyaannya, misalnya apakah saat ini misalnya hak-hak buruh itu sudah terpenuhi? Ya tentu kalau kita lihat fenomena yang ada di mana buruh masih terus kemudian berdemonstrasi ya, memperjuangkan hak-haknya ya. Mungkin kalau itu yang kemudian kita lihat, ya tentu kita bisa berpikir bahwa ternyata hak-hak buruh misalnya belum terpenuhi. Tapi kan sebagaimana kita ketahui bahwa dari tahun ke tahun juga buruh selalu aja gitu ada demonya, tetapi itu artinya bahwa ada saja hak-hak yang kemudian dirasakan oleh buruh itu belum terpenuhi. Dr. Andi Bau Inggit ARSHMH selaku dosen Fakultas Hukum Unhas menjelaskan revisi Undang-Undang kelak adalah bahwa semua poin dalam revisi tersebut telah mengakomodir para buruh secara keseluruhan. Selain itu, diharapkan norma-norma hasil revisi dapat lebih baik daripada revisi sebelumnya. Dengan demikian, revisi tersebut diharapkan dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih adil, berkelanjutan, dan berdaya guna bagi semua pekerja di Indonesia. Feni Septiani Samuel, Muhammad Fauzan Ali, Unhas TV. Menilik strategi para calon presiden mengenai kebudayaan di Indonesia, diantaranya membangun Kementerian Kebudayaan, menyiapkan dana abadi kebudayaan, dan memberikan kebebasan berekspresi bagi pelaku seni, ternyata masih memberikan ketidakpuasan dalam menjawab permasalahan yang ada. Hal tersebut disampaikan oleh salah satu dosen Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin. Simak berita selengkapnya untuk Anda. Keterwakilan perempuan dalam panggung politik seringkali menjadi sorotan. Dalam upaya memastikan partisipasi politik yang inklusif, pemerintah Indonesia telah memberlakukan kuota sebesar 30% bagi kaum perempuan sebagai bentuk pemenuhan hak konstitusional yang harus dipandang proporsional tanpa mengesampingkan kedaulatan rakyat. Meski demikian, kuota tersebut belum sepenuhnya terisi. Stigma yang hidup di masyarakat membuat kaum perempuan harus berusaha lebih ekstra agar dipandang setara dengan laki-laki. Stigma yang masih hidup di masyarakat seringkali membuat kaum perempuan dianggap kurang kompeten atau kurang mampu untuk memimpin dalam ranah politik. Stigma terhadap caleg perempuan sebagai penjual sensualitas
merupakan manifestasi dari ketidaksetaraan gender yang masih merajalela dalam politik. Mereka seringkali dianggap hanya sebagai alat untuk menarik suara, bukan sebagai pemimpin yang berkualitas. Terlebih dengan munculnya sejumlah baliho caleg pada masa kampanye lalu yang menggunakan kata seksis, mengundang berbagai komentar, terutama di media sosial. Bahkan tidak jarang sesama perempuan saling merendahkan, alih-alih melihat dari sudut pandang positif. Kebertubuhan perempuan itu adalah sesuatu yang menarik dan itu juga berlaku di masyarakat secara umum ya. Jadi warga negara Indonesia baik laki-laki maupun perempuan masih melihat bahwa kebertubuhan perempuan itu punya nilai plus yang bisa dijual dan kemudian bisa menarik simpati suara dari yang lain. Maka tak heran cara seperti ini juga dipakai gitu ya ketika menjual di dunia politik. Kita tahu dunia politik itu adalah dunia laki-laki ya. Mereka harus punya kekuatan modal ya, modal pengetahuan, kemudian modal dana gitu dah, modal jaringan. Nah, kalau ini tidak kuat, maka salah satu yang paling banyak dipakai ya kecantikan, sensualitas, sehingga yang orang memilih karena oh iya dia cantik, tahu wah. Akhirnya biar dia yang dipilih. Padahal dalam beberapa hal pengetahuan politiknya mungkin belum ready gitu ya, belum mempersiapkan diri. Tetapi saya lihat kebanyakan modal seperti itu kemudian mereka olah ketika mereka sudah terpilih ya, dan mereka belajar banyak hal tentang politik dan eksis juga ternyata gitu ya. Satu sisi agak miris juga gitu kalau hanya sensualitas yang dijual gitu, padahal ada hal lain, nilai dari perempuan itu dengan kognitifnya gitu ya, berjejaring, lebih daripada itu dia mampu menggunakan pengetahuannya, keterampilannya untuk menyuarakan kepentingan masyarakat. Dr. Nufida, dosen sosiologi Unhas, juga menuturkan bahwa kuota 30% ini menjadi afirmasi baik bagi para perempuan untuk terlibat di dalam politik. Namun pada sisi lain tidak semua perempuan memilih perempuan karena perbedaan kepentingan. Dan sekalipun sudah ada penggaris utamaan gender misalnya ya, hampir di semua bidang penggaris utamaan ini dilakukannya mulai dari pemerintahan pusat sampai ke daerah, tetapi patriarki sebagai satu budaya tidak mudah untuk dihilangkan ya satu persatu. Orang sudah tercerahkan dengan pendidikan, tapi ketika mau implementasi dia harus berbenturan dengan nilai lama misalnya ya, cara pandang masyarakat yang tidak mudah diubah gitu ya, yang menganggap bahwa perempuan itu buat apa masuk ke dunia politik. Ya salah satu contoh dari bagaimana patriarkinya dunia politik itu misalnya cara kerja ya, cara kerja laki-laki itu kan suka begadang sambil merokok misalnya, membicarakan segala hal tentang masyarakat, tentang urusan konstituen itu kan di malam hari, itu sangat patriarki. Nah perempuan kan dia punya kewajiban yang lain di rumahnya, kemudian batas tubuhnya, akhirnya kan ada beberapa kasus kemudian ketika selesai bertugas sebagai aleg gitu ya, dia malah kena penyakit misalnya ya, seperti infeksi paru-paru, itu karena kebiasaan begadang dan bergaul serta membicarakan urusan rakyat dengan asap rokok gitu. Itu sangat tidak ramah dengan perempuan dan itu adalah patriarki gitu ya. Ia menambahkan bahwa culture adalah sesuatu yang sudah mendarah daging dan sulit diubah. Masuknya perempuan ke dunia politik yang notabene lebih dominan laki-laki membuat perempuan memerlukan usaha yang lebih keras agar bisa eksis di dunia politik. Sekalipun sudah ada pengaruh utamaan gender di hampir semua bidang dilakukan, tetapi patriarki sebagai suatu budaya sulit diubah. Meski telah tercerahkan oleh pendidikan, namun terimplementasi dia harus berbenturan dengan nilai lama. Saya tentu sebagai sesama perempuan, saya terus mendukung kaum perempuan di luar sana yang ingin menjadi calon anggota legislatif, yang ingin membuat peraturan yang berdampak ke depannya, karena tanpa disadari peran perempuan di sini pasti punya sisi yang berbeda dari calon-calon legislatif laki-laki, karena ada hal-hal yang tidak terlihat. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti
sebenarnya sepele, tapi aturan seperti cuti haid itu atau bahkan sampai ke ranah pidana seperti pelecehan seksual itu kan hanya perempuan yang relate dengan hal seperti itu dan harus perempuan yang suarakan hal-hal seperti itu. Menurutnya, aspirasi perempuan akan lebih baik ketika disuarakan langsung oleh sesama perempuan. Kita harus tahu dulu bahwa faktanya kan yang kuota 30% itu belum maksimal terisi, bahwa sampai 2019 kemarin pun yang terisi itu baru sekitar 20 sampai 21%. Dengan beban inklusivitas yang belum terpenuhi dan ada klaim di masyarakat bahwa ketika perempuan naik maka itu hanya akan menjual sensualitas, menurut aku itu kurang bijak ya. Karena sebenarnya kan tujuan awalnya adalah supaya nanti nih saat DPR menjalankan fungsinya, misalnya pengawasan, legislasi atau anggaran, akhirnya fungsi misalnya legislasi itu tidak hanya dibicarakan oleh kaum laki-laki saja ketika misalnya ada kebijakan-kebijakan inklusif yang harus dinilai dari ranah perempuan yang lebih tahu. Misalnya kita punya rancangan undang-undang ART yang sampai sekarang belum disahkan. Jadi sebenarnya ada tujuan mulia yang ingin dicapai. Saya takutnya ketika gara-gara ini dilakukan oleh perempuan, akhirnya perempuan tuh suka punya double ganda bahwa ketika dia terlalu bersuara, ketika dia terlalu bergerak untuk masyarakat, maka akan dicap sebagai ini perempuan yang tidak patuh. Saya takutnya ketika ada narasi hanya menjual sensualitas, toh mereka cuma ingin menyuarakan suara mereka sebagai perempuan, itu menurutku hanya akan menimbulkan polarisasi di mana double standard yang dirasakan oleh perempuan itu dibiarkan oleh masyarakat. Yusuf menambahkan bahwa keterlibatan perempuan di dalam dunia politik sudah tepat untuk mendobrak dunia yang patriarki melalui kebijakan pola politik yang lebih inklusif. Pasalnya ketika membahas terkait sensualitas, bukan hanya bagi perempuan, namun juga laki-laki. Apalagi bagi mereka caleg yang dari latar belakang artis atau pegiat seni yang namanya sudah terkenal di masyarakat. Sehingga alih-alih menciptakan dan mendukung sebuah kebijakan, justru tidak terlaksana. Olehnya itu sudah menjadi tugas masyarakat untuk mengawasi dan melihat visi misi serta background para calon legislatif tersebut. Kita tuh sering kayak ketika masa-masa yang seperti ini, kita selalu menganggap bahwa diri kita adalah ketika kita ingin memilih, maka kita harus menjadi pendukung. Padahal being a voters and being a supporters is two different things. Jadi walaupun teman-teman mau atau kita semua mau jadi pendukung, jangan lupa kita itu juga pemilih. Kita punya hak untuk kita mengkritisi siapa yang kita pilih. Untuk melawan stigma di tengah masyarakat, bukan hanya tanggung jawab para caleg perempuan, tetapi juga tanggung jawab seluruh masyarakat dan pemilih. Penting untuk mengakui dan menghargai peran serta perempuan dalam politik, bukan hanya sebagai objek dekoratif, tetapi sebagai pemimpin yang mampu membawa perubahan yang positif bagi masyarakat. Husnaini Putri Intan, Muhammad Syaiful, Unhas TV. Meski negara telah memberikan kuota 30% bagi perempuan untuk duduk di parlemen, namun dalam kampanye politik yang semakin intens, perempuan dalam politik seringkali dihadapkan pada stigma yang tidak adil. Mereka seringkali dipandang sebatas sebagai objek yang dimanfaatkan untuk menarik perhatian pemilih dengan cara yang kurang berwibawa, yakni dengan menjual sensualitas belaka. Lantas, seperti apakah pandangan para sivitas akademika Universitas Hasanuddin menanggapi stigma tersebut? Berikut berita selengkapnya untuk Anda. Kelompok Panitia Pemungutan Suara atau dikenal dengan KPPS, salah satunya di Kabupaten Sleman, diduga melakukan pemangkasan pengadaan konsumsi snack box pelantikan KPPS Kabupaten Sleman. Snack box pada acara pelantikan KPPS Sleman harganya hanya 2.500 untuk 24.199 orang. Tidak sesuai dengan kesepakatan antara KPU dengan vendor PT Jujur Kinario Projo. Kesepakatan yang disepakati seharusnya 15.000 per orang untuk 24.199 orang. Dosen Ilmu Politik Unhas turut menanggapi isu dugaan korupsi dana KPPS. Saya rasa ini hal yang keterlaluan ya, korupsi dana KPPS. Saya tahu bahwa dana KPPS itu sangat terbatas gitu ya. Uang untuk membayar panitia-panitia ad hoc pemilu ini jumlahnya sangat terbatas gitu, dan kalau kita bisa bilang sebenarnya jumlahnya tidak manusiawi, dan kalau itu kemudian dikorupsi lagi, ini tentu keterlaluan. Diperlukan pengawasan yang ketat kepada anggota KPPS dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya mengawal pesta demokrasi pemilu 2024.
penyelenggara pemilu di tingkat TPS ini, panitia pemungutan suara ini kemudian terganggu, bisa jadi kemudian itu mempengaruhi hasil pemilu. Karena misalnya begini, kalau PPS-nya tidak sejahtera, terus ada pihak-pihak yang kemudian mengiming-imingi mereka untuk mempengaruhi hasil pemilu dan segala macam, ini bisa mengganggu ataupun merusak proses-proses demokrasi kita, proses demokrasi elektoral kita. Makanya meskipun dianggap sepele terkait hanya misalnya pembayaran honor, terkait kesejahteraan panitia di TPS, tapi dampaknya bisa sangat besar. Orang-orang yang menjadi panitia pemungutan suara ini tetap terpenuhi haknya, tidak terabaikan kesejahteraannya di TPS, sehingga kemudian pemilu juga tugas-tugas mereka dalam proses pemungutan suara bisa berjalan dengan baik. Kesejahteraan anggota kelompok panitia pemungutan suara akan mempengaruhi hasil pemilu. Aminah Rahma Ahmad, Taslia Ramadhani, Unhas TV. Ironi, anggota kelompok panitia pemungutan suara di beberapa daerah diduga melakukan korupsi dana KPPS. Berikut berita selengkapnya untuk Anda. Kebudayaan menjadi salah satu subtema dalam debat terakhir calon presiden dalam pemilihan presiden 2024. 3 calon presiden menyampaikan pandangan dan strateginya dalam memajukan kebudayaan. Capres nomor urut 1, Anies Baswedan, ingin membentuk Kementerian Kebudayaan. Capres nomor urut 2, Prabowo Subianto, merencanakan dana abadi kebudayaan. Adapun Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo, menyinggung kebebasan berekspresi bagi pelaku seni budaya. Hal ini memicu tanggapan dari salah satu dosen di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin, Dr. Supriyadi MA. Dalam tanggapannya, dia menyoroti pandangan umum yang seringkali mempersempit definisi kebudayaan. Menurutnya fokus utama pada seni-seni festival, tarian dan pembacaan puisi, meskipun positif terlalu menyederhanakan konsep kebudayaan. Dia mengatakan bahwa berbicara mengenai kebudayaan itu memiliki pembahasan yang luas, dan hal tersebut tidak dibahas dalam debat kemarin. Supriyadi berpendapat bahwa kebudayaan seharusnya tidak hanya sebatas pada aspek seni yang bersifat festival. Kebudayaan mencakup seluruh dimensi kehidupan dan membentuk dasar landasan kebijakan. Oleh karena itu, pendekatan terhadap kebudayaan seharusnya melibatkan seluruh aspek kehidupan masyarakat. Bahkan Supriyadi menyoroti bahwa penggusuran dan pembangunan yang terkadang tidak mempertimbangkan budaya lokal. Kebudayaan itu kan harusnya masuk semua dalam segala aspek kehidupan kita. Yang menjadi landasan semua kebijakan-kebijakan kita kan harusnya berbasis pada kebudayaan gitu ya. Secara contoh, sering kita lihat penggusuran kan, penggusuran pedagang kaki lima. Karena itu berbasisnya bukan pada kebudayaan, kultur kita. Itu orang di sini misalnya di Indonesia lah, suka jual pinggir jalan, pembeli tidak mau repot ke dalam. Ya kan? Nah, tiba-tiba dibikinin ruko yang model-model dari barat, dipaksa masuk ke dalam. Akhirnya kan yang terjadi adalah pembangkangan. Kembali ke pinggir jalan, akhirnya penggusuran. Nah, harusnya membahas kebudayaan gitu loh. Bagaimana semua perspektif pembangunan kita itu berbasis pada kebudayaan. Bukan sekedar mau dikasih uang. Emangnya kita ini kebudayaan itu mau kapitalis gitu kan. Atau perlakuan itu terlalu sempit. Supriyadi menegaskan bahwa pembangunan harus didasarkan pada kebudayaan dan harus memperhatikan seluruh perspektif masyarakat. Dalam keseluruhan pembangunan, kebijakan harus lebih berbasis pada kebudayaan, bukan hanya sebagai bentuk kapitalisasi atau upaya memberikan dukungan finansial kepada pelaku seni yang dianggap terlalu sempit. Rahmatia, Taslia Ramadhani, Unhas TV. Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Terus saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Saya Andrea Ririn Karina mewakili kru yang bertugas. Pamit undur diri dan sampai jumpa.